Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sahabat Magnet Rezeki? Semoga Anda selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan semoga materi Magnet Rezeki bisa merubah kehidupan Anda menjadi manusia yang jauh lebih baik dan rezeki Anda mengalir seperti air bah. Bapak Ibu, kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi Law of Projection. Sebenarnya materi ini sudah saya sampaikan dalam beberapa tulisan, ya, dan juga tersebar dalam beberapa audio. Tapi nampaknya perlu saya fokuskan pada satu audio tersendiri agar Anda memahami konsep dasar dari magnet rezeki, ya. Karena konsep dasar dari magnet rezekinya adalah Law of Projection, ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas. Bayangkan sebuah proyektor, ya. Jadi sekarang ini kan mudah ya menemukan proyektor di setiap kelas kita. Sekarang ini ada proyektor. Proyektor ini dia memproyeksikan sebuah energi cahaya yang diproyeksikan terus-menerus sehingga akhirnya muncul di layar. Di layar yang muncul gambar A misalnya, begitu ya. Muncul gambar A. Kenapa muncul dari gambar A? Ya. Proyektor itu tidak berdiri sendiri, layar itu tidak berdiri sendiri, tapi ada laptop, Bapak Ibu. Laptopnya ini, ya, yang merupakan sumber dari terciptanya gambar yang ada di layar. Nah, laptop ini juga menggambarkan huruf A misalnya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah hubungan antara proyektor, laptop, dan layar. Ya, jadi ada laptop yang menciptakan sebuah realita atau sebuah gambar, lalu kemudian proyektor memproyeksikan, ya, dengan cahaya, lalu kemudian akhirnya menjadi di layar tercipta sebuah gambar yang persis sama dengan apa yang ada di laptop, ya. Nah, ketika misalnya gambarnya dirubah, ya, apa yang ada di laptop, misalnya di tekan spasi gitu ya. Kalau dalam PowerPoint kan tinggal dipencet spasi maka berubah. Nah, berubah menjadi gambar B misalnya gitu ya. Di laptop gambarnya B. Maka sepersekian detik, ya, muncul juga di layar gambar yang sama, yaitu gambar B. Nah, ini namanya Law of Projection. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita terjadi juga hal yang demikian. Law of Projection itu berlaku di dalam diri kita. Ini yang menjadi rahasia sehingga akhirnya banyak orang tidak memahami ini, sehingga akhirnya hidupnya tidak mudah untuk dikendalikan, ya. Oke, kita lihat bahwa proyektor kita bawa kemana-mana, Bapak Ibu, ya. Nggak perlu dicolok, dia selalu menyala, Bapak Ibu, ya. Sadar nggak sadar, suka nggak suka, tidur, berbaring, dan seterusnya, dia tetap memproyeksikan. Proyektor itu namanya otak, Bapak Ibu. Otak kita yang ada di atas itu adalah proyektor. Tapi dia tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Otak kita ini dikendalikan oleh yang namanya laptop. Laptop di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, itu namanya pikiran, perasaan, dan spiritual. Ya, ini satu paket, Bapak Ibu, ya. Nanti saya akan jelaskan tentang hal ini. Tapi coba kita fokus pada pikiran dulu. Nah, laptopnya adalah pikiran kita, ya. Pikiran kita mengirimkan sinyal-sinyal ke otak kita memproyeksikan sehingga akhirnya menjadi layar kita. Nah, layar inilah yang namanya nasib kehidupan kita, ya. Jadi layar inilah nasib dari kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ini. Ketika apa yang ada di dalam pikiran kita, maka itulah yang akan menjadi realita di dalam nasib kita. Ini sudah menjadi hukum Law of Projection. Hukum dari proyeksi. Laptop kita gambarnya A, maka layar juga A. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu. Pikiran kita A, maka nasib kehidupan kita adalah A. Pikiran kita B, maka nasib kehidupan kita B, ya. Maka dengan memahami konsep Law of Projection ini, Anda bisa mengendalikan kehidupan Anda, Bapak Ibu. Anda lah yang
mengendalikan kehidupan Anda. Andalah yang mengendalikan bagaimana rasa kehidupan Anda. Andalah yang mengendalikan bagaimana nuansa kehidupan Anda. Andalah yang mengendalikan nasib kehidupan Anda. Di dalam Al-Quran, hal ini disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib. Nasibnya di sini layar, Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah tidak merubah layar nasib satu kaum, ya, atau kehidupan satu kaum, nasib satu kaum, ma biqaumin hatta, sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia merubah apa yang ada adalah bi anfusihim, jiwanya. Jiwa ini nggak kelihatan, Bapak Ibu. Nah, jiwa inilah pikiran, perasaan, dan spiritual. Nah, ketika laptopnya berubah, pikirannya berubah, jiwanya berubah, maka nasibnya berubah. Ini sudah menjadi hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, ya. Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara nasib dengan takdir, Bapak Ibu, ya. Nah, saya mau bicara tentang nasib dulu. Maka Bapak Ibu, ya, apa yang ada dalam pikiran kita itulah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, ya. Makanya jangan heran kalau seandainya saya katakan bahwa saya kok berani sekali gitu ya mengatakan bahwa Anda memahami materi magnet rezeki, maka hutang Anda lunas, ya. Kenapa kok begitu? Ya karena, ya, di dalam pikiran kita utang. Lalu kemudian dia diproyeksikan oleh otak kita, utang, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di dalam nasib kita terus-menerus berhutang. Itu yang terjadi, gitu ya. Itu yang terjadi. Siapa yang menciptakan dan mengkreasikan utang itu? Kita sendiri yang mengkreasikan itu, sehingga akhirnya orang yang terus berpikiran utang seperti ini, yakin Bapak Ibu, hakul yakin, sampai meninggal dunia dia utangnya nggak akan pernah lunas, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena diproyeksikan di dalam pikiran kita, diciptakan di dalam pikirannya, lalu diproyeksikan oleh otaknya, sehingga akhirnya menjadi nasibnya. Maka pikiran kita ini nggak bisa dilawan. Yang bisa kita lakukan adalah men-switch atau merubah, ya, merubah dari energi yang tidak positif menjadi energi yang positif, dari energi yang kesannya rendah, ya, menjadi energi yang tinggi, ya. Maka apa padanan kata dari utang? Utang ini rendah sekali, hina, tidak mampu, sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka switch, Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran kita switch menjadi amanah, gitu ya. Anda tolong bisa dengarkan audio saya kembali, lunas hutang seketika, ya. Nah, Bapak Ibu, dengan men-switch ini, maka apa yang ada dalam pikiran Anda yang tadinya utang, Anda tekan spasinya menjadi amanah. Lalu kemudian pikiran Anda, otak Anda memproyeksikan amanah. Maka yang terjadi adalah di dalam layar nasib kita, itu yang terjadi adalah amanah yang bertubi-tubi datang pada diri Anda. Nah, mungkin sekarang ini adalah amanah berupa titipan uang orang 200 juta. Lalu kemudian setelah itu, karena Anda terus memproyeksikan amanah, maka yang datang pada kehidupan Anda adalah amanah berupa karyawan yang jujur, kemudian supplier yang baik hati, konsumen yang setia dan loyal, gitu ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa menjadikan law of projection ini dalam semua lingkup kehidupan Anda. Misalnya bagi Anda yang tinggal di Jakarta misalnya, jalanannya macet, gitu ya. Nah, macet itu Bapak Ibu adalah apa yang ada dalam realitas, gitu ya. Nah, ini saya jelaskan tentang realitas. Realitas itu ada dua, Bapak Ibu. Satu, realitas sekunder, dan yang kedua adalah realitas primer. Realitas sekunder kita adalah apa yang ada dalam apa yang Anda lihat ketika Anda membuka mata, itulah realitas sekunder, itulah layarnya, Bapak Ibu. Ya, coba sekarang Anda tutup mata, ya, maka Anda fokus dengan yang namanya realitas primer. Realitas primer itu, ya, tidak terpengaruh dengan realitas
sekunder. Realitas primernya Anda yang bisa kendalikan.